Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu wali murid yang telah mendampingi putra-putrinya serta anak-anak hari ini yang berbahagia. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita dapat bertemu lagi di video pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam keadaan daring atau belajar di rumah. Nah, oke. Langsung saja pada kesempatan kali ini Pak Jadid akan menyampaikan materi mengenai tema 1, subtema 1 pembelajaran keempat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, pastikan hari ini sudah mandi, sarapan, dan melakukan olahraga kecil atau bergerak. Nah, oke. Langsung saja kita akan masuk ke materi pembelajaran keempat hari ini. Pembelajaran keempat kali ini akan mengenai Pancasila. Jadi sila ketiga Pancasila. Sebentar, aja dibuka. Nah, oke. Kita akan masuk ke materinya. Nah, materinya adalah nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Oke. Sebelum kita lanjutkan materinya, siapkan dulu peralatannya, alat tulisnya silahkan disiapkan untuk mencatat beberapa hal-hal penting yang akan Pak Jadid sampaikan pada kali ini. Sudah siap? Oke, kita akan lanjutkan ke materi. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Siapakah yang belum tahu Pancasila? Tentu semuanya sudah pasti mengenal Pancasila. Nah, di sini yang pertama ada gambar upacara bendera. Nah, yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan gambar-gambar ini. Oke, lanjut ke materi. Nah, kira-kira gambar apakah ini yang Pak Jadid sajikan pada pagi hari ini? Di sini ada gambar peperangan. Nah, peperangan, ada gambar berjuang. Nah, ini terjadi pada saat sebelum kemerdekaan. Nah, mereka yang sedang berjuang ini, baik kulitnya putih, coklat ataupun hitam, dari suku apapun, suku Jawa, Madura, Osing, Tengger, suku sampai Papua, suku Bali, suku dan lain-lain. Nah, itu mereka bergabung menjadi satu, tidak ada bedanya. Mereka memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa? Untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, yang akan kita bahas akan berkaitan mengenai hal itu, yaitu persatuan Indonesia. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sila ketiga atau persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, kenapa pohon beringin? Karena pohon beringin itu adalah pohon yang kuat. Semua yang bersatu itu pasti kuat. Nah, memiliki pengertian yang harus ditanamkan pada sila ketiga Pancasila adalah mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi intinya seperti ini, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beragam. Jadi tidak cuma dari satu suku. Coba kita lihat lagi gambar sebelumnya. Nah, jadi yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya satu suku atau bukan hanya satu agama, tetapi mereka dari berbagai agama, berbagai suku, berbagai budaya berkumpul menjadi satu. Nah, seperti ini. Mereka memiliki kebudayaan masing-masing, memiliki jiwa sosial masing-masing, tapi mereka memiliki rasa persatuan. Nah, itulah yang harus kita akui dan kita hargai sepenuhnya sebagai keanekaragaman bangsa Indonesia. Nah, jika kita menganggap itu keanekaragaman, maka kita akan merasa lebih kuat. Jadi ikatan untuk bersatu itu lebih kuat. Tapi kalau kita menganggap itu wah itu perbedaan, ini kita yang ini bukan budaya saya, ini bukan budaya saya. Nah, jangan seperti itu akan menimbulkan perpecahan seperti itu. Jadi intinya kita harus bersatu. Oke. Lanjut kita ke nilai-nilai sila persatuan Indonesia atau nilai dalam sila ketiga. Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini maksudnya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat di sampingnya. Ini ada gambarnya. Apa ini? Oh, gambarnya tentara ini. Tentara sedang ngomong anaknya. Lalu yang tes masuk ke tentara. Nah, ini jadi apapun warna kulitnya, dari suku apapun, dari bahasa apapun, mereka tetap bergabung untuk membela Indonesia. Nah, ini mereka sudah berkumpul. Nah, maksudnya di sini apa? Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi gini, Pak Jari contohkan di gambar yang pertama. Di sini ada seorang tentara yang sedang ngomong anaknya atau bertemu dengan anaknya. Pasti semua orang itu pengen berkumpul dengan keluarganya. Tapi, nah kembali lagi, ketika Indonesia membutuhkan mereka untuk berjuang atau berperang, maka mereka harus siap berangkat, meninggalkan putra-putrinya di rumah, meninggalkan keluarganya. Nah, itu jadi menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa itu di atas kepentingannya pribadi. Apakah mereka memiliki kepentingan pribadi? Jelas memiliki. Jadi masing-masing orang itu punya kepentingan pribadi, punya repot sendiri-sendiri. Tapi ketika dibutuhkan oleh negara, maka kita harus siap sewaktu-waktu untuk membela negara kita. Nah,
Contoh yang paling mudah kalau kalian pelajar, contohnya seperti ini, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa itu yang paling mudah adalah di hari Senin. Nah, hari Senin itu kita melaksanakan upacara bendera. Betul, itu untuk melatih persatuan dan kesatuan. Kenapa dilaksanakan seperti itu? Nah, untuk melatih persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi ketika Senin itu kita kan upacara bendera. Nah, itu ada yang rasa, wah kok panas sih, males seperti itu. Nah, itu jangan seperti itu. Kita harus merasa bersatu. Kita harus melaksanakan upacara bendera. Seperti itu contohnya. Contoh yang kedua. Nah, kedua ini ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Ini tulisannya salah, ini harusnya kepentingan. Bentar, jadi tadi dulu. Nah, kepentingan bangsa. Oke. Sila kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Nah, seperti contohnya yang sedang terjadi sekarang. Ini di bagian sini, ini ada gambar apa kira-kira ini? Nah, ini adalah mereka yang sedang berjuang. Mereka adalah pahlawan bangsa juga pada saat ini yang sedang menggunakan APD atau alat pelindung diri. Jadi mereka adalah tenaga medis. Apakah tenaga medis itu di rumah juga punya keluarga? Tentu punya keluarga, tapi mereka rela mengorbankan harga dirinya, mengorbankan keselamatannya untuk kepentingan bangsa, untuk merawat pasien-pasien yang sedang terkena COVID di rumah sakit seperti itu. Jadi mereka menerapkan sikap rela berkorban. Ini juga termasuk persatuan Indonesia. Lalu yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air. Ini yang paling mudah yang sering kita lakukan. Nah, contoh yang paling mudah adalah menggunakan atau memakai produk-produk asli Indonesia. Contohnya sering kita laksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6 selama di SD Blitar. Pada tanggal 1 April atau setiap tanggal 1 kita menggunakan pakaian jadul. Nah, itu termasuk menanamkan rasa cinta tanah air. Terus ada lagi menggunakan bahasa kromo atau bahasa Jawa. Nah, itu juga menanamkan rasa cinta tanah air. Lalu yang keempat, bangga berbangsa Indonesia. Nah, ini contohnya yang paling mudah yang sering kita lihat adalah melestarikan budaya Indonesia. Salah satu budaya khas Indonesia yang ada di Blitar yang sering kita lihat, yang sering kita alami adalah adanya jaranan. Nah, itu termasuk bangga berbangsa Indonesia. Namun seringkali terjadi pada saat ini, pada masa saat ini adalah pengaruh dari internet, yaitu adanya budaya bangsa lain. Budaya bangsa lain itu contohnya seperti apa? Contohnya adalah adanya K-pop atau Korean pop. Nah, itu apakah menerapkan rasa bangga berbangsa Indonesia? Nah, itu karena bukan budaya Indonesia. Jadi meskipun ada budaya lain, tetapi tetap kita harus mengacu pada budaya kita, yaitu budaya Indonesia jangan sampai hilang. Nah, karena ini adalah budaya asli Indonesia, seperti itu. Yang kelima, selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia berdasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dasarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa kira-kira? Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Contohnya gambarnya di sini. Di sini ada beragam suku bangsa. Ada yang berjilbab, ada yang tidak, ada yang kulitnya putih, ada yang kehitaman, ada yang kulitnya coklat, ada yang bermata lebar, bermata sipit, seperti itu. Nah, itu harus kita pupuk rasa persatuan kita. Kita anggap sama, semua adalah warga Indonesia yang tinggal di Indonesia, seperti itu. Lalu yang keenam, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini maksudnya seperti apa? Jadi Pak Jadi jelaskan seperti ini. Memajukan pergaulan itu kita jangan individualis atau jangan sendiri-sendiri. Nah, kebanyakan sekarang yang sering terjadi, kita fokus dengan apa yang kita pegang atau fokus dengan HP. Jadi ketika kita sudah pegang HP, kita sudah jarang melakukan pergaulan, baik dengan teman maupun dengan orang lain. Kita hanya fokus bermain game, fokus mabar, fokus nobar, fokus nonton YouTube, seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Boleh tapi jangan terlalu sering, tolong dikurangi. Jadi usahakan tingkatkan untuk pergaulannya, tingkatkan pergaulan secara langsung. Jadi bertemu langsung, berinteraksi, bercakap-cakap, seperti itu. Itu termasuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Coba sekarang
Kalian bayangkan, misalkan di Indonesia saat ini semua orang fokus kepada HP-nya masing-masing, jadi semuanya pegang HP seperti ini. Lalu ketika diajak ngobrol, semuanya tidak menoleh, semuanya hanya melihat ke HP-nya masing-masing seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah terjadi persatuan dan kesatuan bangsa? Tentu saja tidak. Jadi akan menimbulkan rasa perpecahan di antara mereka. Oke, seperti itu kira-kira contohnya. Lanjut. Nah, untuk materi nilai yang terkandung dalam sila ketiga, saya rasa sudah cukup penjelasannya. Nanti bila kurang bisa Pak Jadi tambahkan lagi. Nah, sekarang materi yang kedua, menyusun simpulan berdasarkan isi teks. Simpulan itu apa? Simpulan adalah ringkasannya atau intinya yang sudah dirangkum. Ada 3 cara. Nah, ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menyusun simpulan berdasarkan isi teks. Yang pertama, catat gagasan pokok atau informasi penting. Kemarin sudah Pak Jadid ajari bagaimana mencari gagasan pokok atau informasi penting atau intinya setiap paragraf. Lalu yang kedua, setelah dicatat tadi disusun menjadi sebuah kalimat dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk kalimat pendek. Nah, lalu yang ketiga, cek dan perbaiki. Ini bila sudah disusun maka kita akan mengeceknya apakah sudah benar sesuai dengan bacaan atau belum. Oke. Lanjut, kita akan mencoba sekarang. Nah, cara yang pertama menyusun simpulan berdasarkan isi teks. Rumusnya ada 3, catat, susun, dan cek. Catat, susun, dan cek. Ada 3 ini. Catat, susun, cek. Ini Pak Wajib pindahkan bentar agar terlihat. Nah, catat, susun, dan cek. Contoh kalimatnya ini, jagung dapat hidup di ladang atau sawah. Jagung memiliki masa hidup 1 putaran. Masa hidup jagung hanya berlangsung 3-5 bulan. Seperti itulah siklus hidup tanaman jagung. Gagasan pokoknya ini adalah membicarakan siklus hidup tanaman jagung. Oke, kita akan isi di sini. Gagasan pokoknya adalah siklus hidup tanaman jagung. Nah, lalu simpulannya seperti apa kira-kira? Nah, simpulannya bisa kita ambil dari ini, siklus hidup tanaman jagung ini. Nah, tulis di sini. Contohnya adalah simpulannya dari ini, dari kata siklus hidup tanaman jagung ini kita jadikan sebuah kalimat baru atau paragraf baru yang isinya mewakili ini atau menyimpulkan ini. Jadi siklus hidup tanaman jagung berlangsung berapa bulan? 3-5 bulan. Nah, bisa seperti itu. Nah, bentar, saya dikasih tanda dulu. Oke, nah ini kita sudah menemukan simpulannya. Jadi dari ini kurang L nih. Nah, dari paragraf ini bisa diambil gagasan pokok lalu bisa disimpulkan. Kesimpulannya apa? Dari paragraf ini kesimpulannya adalah siklus hidup tanaman jagung berlangsung 3-5 bulan. Jadi hanya singkat. Kesimpulan itu singkat dan padat namun mewakili isi paragraf tersebut. Nah, oke. Sampai di sini sudah paham? Nah, bila belum bisa langsung nanti WA ke Pak Jadid atau chat di grup. Nah, bisa bertanya-tanya di grup ke Pak Jadid. Silahkan, boleh, tidak usah malu, tidak usah sungkan, boleh chat baik di grup ataupun WA langsung ke Pak Jadid seperti itu. Nah, oke, sampai di sini dulu penjelasan kita hari ini. Sebentar, Pak Jadid kembali dulu. Oke, nah kembali lagi. Sampai di sini dulu penjelasan Pak Jadid hari ini. Semoga apa yang Pak Jadid sampaikan hari ini bisa dipahami oleh kalian. Oke, jangan lupa selama di rumah tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga kebersihan, usahakan jaga diri kalian baik-baik, tetap gunakan masker kemanapun kalian pergi. Oke, semoga yang Pak Jadid sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah semangat melaksanakan belajar di rumah hari ini. Oke, semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.